warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Etsa Purbarani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia Universitas Negeri Jakarta, serta para hadirin yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Berkat ridhonya pula kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Syarfinda Damayanti, usia 20 tahun, berasal dari Universitas Negeri Jakarta, sebagai Duta Pendidikan Dasar tahun 2022 untuk berpidato dalam acara ini. Saya ingin menyampaikan pidato dengan tema pengaruh pendidikan dasar terhadap pembinaan bahasa Indonesia bagi generasi muda Indonesia. Pidato ini saya mengambil poin penting, yaitu pembelajaran bahasa asing bisa berkurangnya dalam berbahasa Indonesia. Mengapa? Terlihat dari fenomena penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat sekarang ini makin luntur seiring perkembangan zaman, terutama pada kalangan mahasiswa atau generasi muda saat ini yang mulai mempelajari dan mencampurkan bahasa asing dengan bahasa Indonesia. Lunturnya bahasa Indonesia ini diakibatkan pembiasaan sejak kecil menggunakan bahasa asing, melihat tontonan film, drama, serta mendengar musik yang berasal dari luar negeri, sehingga terkadang mereka awam akan bahasa nasional ini. Bahasa Inggris dimasukkan ke dalam kurikulum dan merupakan mata pelajaran yang penting di SD, SMP, dan SMA, dan bahkan sudah ada dijadikan bahasa pengantar pada beberapa pendidikan anak usia dini. Pernyataan tentang penggunaan bahasa pengantar bahasa Inggris pada pendidikan anak usia dini menurut saya akan terjadi masalah jika anak dikenalkan pada dua bahasa secara bersamaan pada usia dini, terutama ketika dikenalkan pada usia prasekolah setelah bahasa ibu sudah sering digunakan. Pendapat lainnya pun para ahli menjelaskan bahwa jika bahasa kedua dikenalkan sebelum bahasa pertama benar-benar terkuasai, maka bahasa pertama perkembangannya akan lambat dan bahkan mengalami regresi. Alangkah baiknya bahasa kedua akan terperoleh ketika bahasa pertama sudah dikuasai. Selain bahasa Inggris, bahasa Korea pun sudah banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui, demam Korea di Indonesia makin besar peminatnya. Bukan hanya musik K-popnya saja yang para remaja Indonesia gemari, drama-drama Korea juga sudah menjadi favorit mereka. Sekarang ini drama-drama Korea banyak ditayangkan oleh stasiun televisi Indonesia. Cerita yang kebanyakan tentang kehidupan, percintaan, banyak menyedot perhatian masyarakat Indonesia, bukan hanya remaja. Orang dewasa juga menyukai, terutama ibu rumah tangga yang sehari-harinya selalu di rumah dan perlunya tontonan yang menarik. Dengan banyaknya drama-drama, film, serta musik dari luar negeri yang ditayangkan oleh stasiun televisi Indonesia membawa dampak bagi gaya hidup masyarakat Indonesia. Dampak penggunaan bahasa asing bagi gaya hidup masyarakat Indonesia membawa pengaruh pada gaya berbicara masyarakat. Khususnya remaja-remaja sudah banyak menerapkan istilah atau bahasa asing dalam pembicaraan. Bahasa-bahasa asing yang mereka ucap biasanya mereka dengar dari tontonan drama, film, maupun musik dari luar negeri yang sudah tidak asing lagi didengar oleh telinga mereka. Bahkan mereka terbiasa mengucapkan beberapa istilah dalam bahasa asing dengan penuh kebanggaan ketika berbicara dengan teman-temannya ataupun ketika bermedia sosial. Begitu pula para selebritis sering menggunakan kata atau istilah dalam bahasa asing baik di media televisi ataupun di media sosial. Hal ini menjadi contoh yang kurang baik menurut saya karena di televisi dan media sosial merupakan media ruang publik, seharusnya mempergunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Hadirin yang saya banggakan, apa yang terjadi pada masa depan pastinya berpengaruh terhadap perkembangan bahasa Indonesia dalam pendidikan dasar secara khusus dan pendidikan nasional secara umum. Jika kita menggunakan bahasa asing di ruang publik dan didengar oleh berbagai kalangan dalam pendidikan dasar secara khusus, yang mengkhawatirkan anak-anak usia dini yang dimana di umurnya mudah untuk mengikuti apa yang mereka dengar, sehingga nantinya anak-anak sulit mengutarakan bahasa Indonesia dengan tata bahasa yang sesuai aturan, baik dan benar. Dalam pendidikan nasional secara umum pun masyarakat mulai menggampangkan untuk belajar bahasa Indonesia
dan lebih parahnya mampu melunturkan semangat nasionalisme dan sikap bangsa pada bahasa dan budayanya sendiri. Selain itu, ada pun dampak positif dalam penggunaan bahasa asing bagi perkembangan anak, yaitu mampu meningkatkan pemerolehan bahasa anak serta menambah pengetahuan dalam berkomunikasi di era teknologi ini. Ada tindak lanjut yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mendorong dampak positif serta menghindarkan dampak negatif, yaitu pemerintah bertindak dalam menyelamatkan bahasa Indonesia dari keterpinggiran. Setidaknya penyelamatan ini dimulai dari pemerintah yang mengeluarkan kebijakan agar bahasa Indonesia tetap dapat menjalankan fungsinya walaupun terdapat sekolah yang dianggap memenuhi standar internasional. Selain itu, pemerintah juga bisa mengimplementasikan hasil belajar pendidikan bahasa Indonesia dengan memberikan peluang berprestasi seperti mengadakan lomba debat, karya tulis ilmiah, atau lainnya. Tidak hanya pemerintah, tetapi masyarakat yang berpendidikan harus membantu dalam menyelamatkan bahasa Indonesia, agar bahasa Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dengan tetap menghargai bahasa sendiri, yaitu aktif ikut andil bisa membedakan bagaimana penggunaan bahasa formal dan non-formal sesuai dengan situasi. Jadi sebagai masyarakat Indonesia sudah sepantasnya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bentuk bahwa kita menghargai bahasa kita sendiri dan berguna untuk generasi muda kita nantinya. Adapun program yang saya buat untuk menunjang permasalahan ialah penyuluhan bahasa Indonesia melalui lokakarya dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia serta menekankan bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan bangsa. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia juga dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa dari segala keragaman bahasa dan budaya yang ada di Indonesia. Saya berharap program yang saya lakukan sebagai Duta Pendidikan Dasar 2022 melalui Lokal Karya tersebut membuat kecintaan masyarakat Nusantara terhadap bahasa Indonesia tidak memudar, dengan cara mengenalkan dan memberikan edukasi mengenai pentingnya belajar dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hadirin yang berbahagia, sebenarnya penggunaan bahasa asing ketika berkomunikasi dengan orang lain bukanlah suatu kesalahan. Tetapi kita tidak ingin remaja atau yang lainnya merasa bangga ketika menggunakan bahasa negara lain daripada negara kita sendiri. Terakhir, pesan saya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.